Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita semuanya. Di antara nikmat-nikmat yang ada, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berada dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan majelisnya adalah majelis penuh berkah dan mendapatkan kebaikan yang banyak. Allahumma amin. Ibu sekalian, di majelis Hasna Community ini saya akan membahas satu pelajaran mengenai doa-doa. Di beberapa majelis saya biasanya turun doa-doa yang biasa ibu-ibu hafal, dan ini adalah salah satu bukunya yang berukuran lebih besar, 50 doa mengatasi problem hidup. Buku ini disusun untuk mempermudah jamaah agar bisa menghafalkan doa-doa penting, dan ini doa-doa yang mudah-mudahan bisa mengatasi problem hidup kita yang ada. Latar belakang penyusunan buku ini sejatinya di samping doa-doa penting ada di sini, Bu. Nanti di akhir buku ini ditutup dengan amalan untuk orang meninggal. Amalan untuk orang meninggal. Nanti jadi kan bisa lihat di bagian akhir, situ saya tutup dengan amalan tersebut. Dikarenakan sebagian anak juga bingung bagaimana mengirimkan amal pada orang tuanya yang sudah meninggal. Di sini ada kiat-kiatnya yang nanti disebutkan. Nah, di majelis kali ini kita akan bahas doa nomor 1 yang panjenengan juga sudah hafal. Doa sapu jagat. Doa apa? Sudah hafal? Sudah diamalkan? Sampun? Dan itu saya yakin yang dibaca ulang-ulang di dalam doa, sholat, ataupun hajat-hajat yang lainnya. Dan buku ini juga, kalau untuk jamaah saya, kalau ikut saya umroh atau haji, biasanya saya suruh bawa ini. Ya, kalau saya bimbing umroh atau bimbing haji, saya suruh bawa buku ini. Karena mohon maaf, jamaah kita itu orang paling bingung di dunia ini. Bingung mau doa apa? Saya heran dengan pertanyaan kayak gini. Ustaz, saya bingung, Ustaz, saya mau panjatkan doa apa? Nah, makanya saya setiap kali bimbing seperti itu, saya bilang buku ini harus dibawa biar nggak bingung. Akhirnya jamaah saya kadang kasih buku ini terus dia baca ulang-ulang terus, ya biar nggak bingung. Karena ada ketika tawaf, ketika sa'i, itu kan waktu-waktu mustajab. Apalagi nanti kalau sudah di hari Arafah, doa-doa mustajabnya banyak. Ya, terus saat rutinitas haji, manasik haji lebih banyak lagi, itu lebih bingung lagi jemaah. Suatu saat saya pas lagi di hari Arafah itu, pas sudah waktunya selesai sholat, sudah khutbah Arafah, sholat, terus mulai waktu berdoa. Saya bawa buku ini, ya, walaupun tulisannya saya bawa buku juga. Gitu. Ada 2 buku tentang doa yang saya susun sebenarnya. Ketika pas waktu jamaah itu sibuk berdoa, ada jamaah yang ternyata saya kenal, dia orang Jakarta. Terus dia bilang, Pak Ustaz, sudah selesai baca doanya belum Pak Ustaz? Saya mau pinjam bukunya. Oh iya, ntar tunggu sebentar lagi selesai ya. Oke, sudah saya kasih ke Bu, ini baca nih.
dia gantian dengan suaminya. Suaminya baca, terus habis itu giliran istrinya baca. Bu, maaf sudah selesai bu? Sudah Ustaz. Oke, saya ambil lagi, saya mau baca lagi gitu. Walaupun saya ada buku yang versi bahasa Arab yang doanya lebih banyak lagi daripada ini ya, tapi saya kadang butuh buku ini karena ada beberapa doa yang memang bagus untuk dibaca berulang-ulang. Nah makanya sekali lagi kalau memang ibu ingin buku doa yang manfaat ya bisa memiliki buku ini. Bahkan jamaah saya kalau umroh atau haji itu saya sarankan kalau kasih hadiah orang itu nggak usah macam-macam, cukup kasih buku doa saja. Karena kalau kasih zam-zam, kasih kurma, habis. Dia tak tinggal kenangan. Takut kalau kasih doa, dia ingat nanti. Untuk ibu yang tadi itu kasih saya buku ini, saya amalkan terus. Jadi kan kalau kasih ini, ya terus diamalkan tuh, dapat pahala jariah nggak? Dapat. Jadi kan dapat pahala juga di situ. Jadi pada kasih sesuatu apa sih? Jadi kan cuma sibuk kasih sajadah dipakai kapan sih? Sholat. Emangnya cuma sajadah ibu yang dikasih? Dia punya sajadah ada 10 di rumah. Sajadah itu banyak banget loh. Dia orang pulang aja, dianya kasih sajadah ke kita terus, kasih lagi kita lagi. Saya jadi kasih orang, saya numpuk cuma giliran ganti aja. Nah, ini saya butuh pakai ini, saya pakai, lipat lagi, ganti lagi, lipat lagi. Namun kalau ini orang butuh terus. Terus, ini baterainya habis tulisannya. Yang mana? Nah, jadi sekali lagi ya, ibu bisa juga memiliki buku ini terus bagi-bagi ke yang lain. Insya Allah jadi amal jariah yang luar biasa karena orang pasti membutuhkan doa dan yang mengamalkan doa-doa yang ada dalam buku ini. Baik, kita mulai dari doa nomor 1. Doa apa bu? Doa sapu jaga. Kalau saya mau menyebut, ini doa paling lengkap. Nanti saya akan sebutkan alasan paling lengkapnya. Ini adalah doa paling lengkap di dalam Al-Quran, karena di dalamnya berisi permintaan kebaikan dunia, permintaan kebaikan akhirat, terus supaya selamat nantinya dari siksa neraka. Supaya selamat dari siksa neraka. Maka kita dapat sebut doa ini doa yang paling lengkap. Jadi nanti dunianya bahagia, akhiratnya selamat. Nanti kita akan lihat satu alasan kenapa sampai Anas bin Malik itu pakai doa ini terus. Bahkan setiap doanya itu ada doa ini. Anas bin Malik, seorang sahabat yang mulia, praktekkan terus. Setiap kali berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, kita jangan anggap remeh ini. Kok cuma segitu aja terus dibaca ulang-ulang. Maknanya yang dalam. Dan sebelum kita sebut doa ini, ingat sifat doa yang bagus itu jawami'ul kalim. Apa jawami'ul kalim? Ringkas, syarat makna, padat maknanya. Doa yang bagus itu ringkas, namun apa? Padat maknanya. Beda kalau doa-doa kita bu, doa-doa kita itu panjang, maknanya kadang gak jelas. Terus mintanya terlalu bertele-tele. Kata saya minta
simpel aja. Ya Allah, saya minta motor kalau bisa nggak kredit ya Allah. Sudah kita nggak kredit. Ya saya senang yang metik begitu, tapi yang warna agak pink biar kelihatan mencolok gitu ya. Nah, kalau saya bilang sih ini doa terlalu bertele-tele Bu. Ya boleh aja minta kayak gitu, tapi doa paling bagus cukup dia minta apa? Ya Allah, berikanlah kendaraan yang terbaik. Selesai. Sederhana nggak Bu doanya Bu? Sederhana. Kendaraan terbaik kan nggak mesti warna pink, nggak mesti matic juga kan? Siapa tahu nggak dapat motor, Allah kasih. Yes, kalau minta lebih dikasih mobil, walhamdulillah. Dikasih kendaraan yang nyaman, yang enak, yang hemat, walhamdulillah. Kadang kita minta terlalu detail justru malah kita kadang tidak dapat sesuai yang nyaman tadi. Ternyata pilihan kita, karena ingat ya, kita kalau pakai standar kita terbatas sekali loh. Saya selalu bandingkan coba dengan kalau mau minta obat pada dokter atau yang nanti beri obat. Apa jenengan lebih paham obat atau yang beri obat tadi? Orang farmasi atau dokter ini? Siapa yang lebih paham obat? Dokter. Ahli farmasi lebih paham. Tapi kalau kita datang dokter itu kadang notok juga sama dokter. Bu, pokoknya obatnya yang ini. Itu dokternya kan cuma bilang, wih saya lebih paham kok. Oh saya sekolah, saya dapat spesialis. Ibu datang, wih marah-marah, gak ngerti obat lagi. Paksa saya keluarkan obat ini, gitu. Kita nggak tahu yang terbaik untuk kita loh. Sama dengan sesuatu yang nanti Allah takdirkan atau tetapkan untuk kita. Maka doa yang terbaik sekali lagi adalah jawami'ul kalim. Doa yang apa tadi? Singkat tapi syarat makna. Maka yang paling bagus Bu, doa itu yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga sebisa mungkin ibu-ibu itu punya hafalan doa. Cara menghafal gimana Bu? Bu, orang itu punya kebiasaan baca ulang-ulang saja, itu bisa langsung nancap loh. Karena apa? Ulang lagi dia baca, ulang lagi dia baca, ulang lagi dia baca. Ibu hafal surat Al-Fatihah? Hafal. Kenapa ibu hafal? Ulang-ulang terus, harus baca. Ibu hafal Al-Ikhlas? Hafal. Kenapa ibu hafal? Ulang-ulang terus susah. Bung saya sholat dari kecil, dari sholat lima waktu, bung saya bolak-balik Al-Ikhlas terus susah. Gimana dia hafal? Coba ibu naikkan lagi. Saya nanti hafalkan surat misalnya Yasin atau surat Al-Kahfi yang dibaca pada hari Jumat. Ya. Coba kalau ibu baca ulang-ulang terus surat Al-Kahfi terus baca ulang, ada yang baca, ibu dengar, walaupun ibu gak baca utuh, ibu akhirnya hafal juga. Oh saya tahu nih lagi ayatnya ini, wah itu dia kayaknya salah baca tuh, saya bacanya tiap hari kayak gini kok tiap Jumat. Maka tipsnya untuk doa-doa yang ini, ibu buka buku betul. Saat habis sholat saya bisa pegang bukunya, nggak terus saya baca, boleh, ya nggak boleh ibu sambil sholat baca, gitu. Habis sholat, boleh nggak saya pegang bukunya terus saya sambil baca itu? Boleh. Ulang-ulangin terus. Dan sebagian jamaah saya itu kalau cerita tentang 52 ini ada yang sudah hafal gara-gara ulang-ulang terus. Sampai suatu waktu itu saya sebenarnya salah ngomong gitu untuk motivasi, tapi motivasinya agak berlebihan. Ayo siapa yang hafal 52 ini nanti saya akan umrohkan. Ada jamaah yang ingat Bu. Terus dia lapor ke saya, Ustaz, saya sudah hafal 52 jadi kan kemarin bilang loh. Tapi alhamdulillah Ustaz, saya sudah umroh. Saya juga bersyukur alhamdulillah dia sudah umroh. Selesai berarti. Tapi dia ingat terus itu. Makanya Ustaz bilang kalau hafal 52 ini mau diumrohkan, dia lagi.
Tapi dia punya kasihan dengan saya. Ustaz, saya alhamdulillah sudah umrah Ustaz, jadi nggak perlu. Ya wes bu, alhamdulillah berarti hafal aja. Kayaknya saya nggak berani lagi nantang-nantang orang lagi bu. Jadi kalau jadi hafal cari saya lagi nanti. Baik, coba saya tuntun dulu doanya, terus kita bahas kata demi kata supaya kita bisa dalami doa ini. Ya. Sambil posisi tangan kita berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya ulang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba ikuti artinya. Ya Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Baik ya, tadi kalau ibu mau supaya doanya itu punya pengaruh kuat, sebisa mungkin juga baca artinya. Atau ibu tahu maksud doa secara global, maksud doa secara umum. Yang kurang bagus itu ibu baca doa tapi tidak tahu maksud doa tersebut. Itu ibaratnya orang minum obat nggak tahu obat yang diminum itu obat apa. Jadi sebisa mungkin pahami artinya tadi. Saya nggak suruh sampai detail hafal kata per kata, nggak juga. Kalau bisa seperti ini lebih bagus. Tapi cukup, oh ini doa apa ya? Oh ya Ustaz, itu tadi doa minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan dijauhkan dari siksa neraka. Baik, doa ini sumbernya dari Al-Baqarah ayat 201. Surat apa? Al-Baqarah ayat 201. Dari ayat 200 dikatakan. Coba kita lihat dari Al-Baqarah ayat 200 dulu. Ya, saya baca ayat 200, nanti beralih ke ayat 200 berapa tadi? 1. Oke. Sini dikatakan ini terkait dengan manasik. Makanya kemarin pas hari tasyrik saya sebutkan bahwasanya di antara amalan ketika kita dapati hari tasyrik, baca doa sapu jaga. Karena di awal ayat dari Al-Baqarah 200 tadi disebutkan fa idza qadaytum manasikakum fazkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut, membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Lalu di ayat 200 ini dikatakan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Dia belum sampai akhirat ini bu. Dia berdoa, ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan dunia. Jadi yang diminta itu cuma dunia saja. Berhenti itu. Lalu dikatakan wa malahu fil akhirati min khalaq. Orang ini di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun karena mintanya cuma seputar dunia. Maka catatan pentingnya di sini Ibu, jangan sampai doa kita itu cuma seputar dunia saja.
Itu nggak boleh. Dan sebagian kita doanya cuma seputar itu. Bu, dunia semua sifatnya sementara, semua sifatnya itu kesenangan sementara, kebahagiaan sementara, nggak ada yang kekal di sini. Sehingga kalau kita minta yang seputar dunia saja, ya mau minta sesuatu yang akan hilang. Padahal ada yang kekal abadi, ada yang bahagianya terus menerus, ada yang kita dapat kesenangan terus menerus, yaitu kebaikan, kebahagiaan di akhirat. Terus lanjut ke ayat 201. Di 201 Allah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, padahal tadi pembahasannya setelah manasik haji. Maka setelah manasik haji itu biasanya nanti di hari-hari Mina, hari-hari tasyrik. Maka di hari tasyrik dianjurkan membaca rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Berarti tadi yang di ayat 200 dia cuma minta apa, Bu? Dunia saja.